Halo sobat anime, kita pus lagi yuk Martial Pick. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya dalam usahanya kabur dari serikat dagang menggunakan armada kapal dagang incaran dari Tuan Muda ketiga yang pun harus terkena badai bintang yang membuat kapal induk yang ia tumpangi harus karam. Ya, karam di tengah-tengah luar angkasa. Dan dalam usahanya untuk menyelamatkan diri, Yang Kai pun sempat berpapasan dengan Tuan Muda Shuyu yang sama-sama terhempas akibat ledakan kapal yang mereka tumpangi. Ya, di sini mereka pun tidak saling tarung karena mereka tahu kalau saat ini kondisi nyawa mereka sedang terancam akibat dari ledakan besar itu, yang memaksa keduanya pun harus berfokus untuk menyelamatkan diri. Dan itu juga membuka mata Yang Kai ketika ia melihat Tuan Muda Shuyu ternyata adalah seorang wanita ketika artefak pelindung yang ia gunakan pecah dan menyembullah dua bukit boba ke udara. Mantap. Setelahnya, Yang Kai pun sempat pingsan dan juga terombang-ambing di udara dengan tubuh yang penuh luka di sekujurnya. Di sela-sela itu juga Yang Kai pun harus memakan pil haram yang ia miliki untuk memulihkan kondisi fisiknya. Walaupun Yang Kai sempat menggunakan artefak komunikasi untuk berbicara dengan pria besar yang selama ini bersama dirinya, ternyata tidak ada respon sama sekali. Namun karena di sini Yang Kai dekat dengan bintang mati atau planet mati, di sini Yang Kai pun memutuskan untuk beristirahat di bintang mati itu. Dan ketika ia mendarat di tempat itu, sungguh terkejutnya dirinya ketika ia merasakan ada aura kehidupan. Dan ketika ia mencoba untuk melihat sumber aura kehidupan itu, ternyata aura kehidupan itu berasal dari seorang gadis montok yang hanya mengenakan pakaian dalam. Dan itu ternyata adalah aura kehidupan milik Nona Muda Shuyu. Ya, bukan lagi Tuan Muda karena memang doi ini adalah seorang wanita. Di sini Nona Muda Shuyu juga menduga sepertinya ledakan yang terjadi terhadap kapal yang ia tumpangi adalah sebuah jebakan. Lantas tak lama setelahnya, di sini gadis cantik ini juga harus melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Yang Kai, yaitu memakan pil haram untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dan itu sungguh terkejutlah dirinya ketika ia melihat ke sekitar. Ternyata doi sedang diintip-intip oleh seseorang dan jelas orang itu adalah Yang Kai. Wow, melihat ada Yang Kai di depan matanya membuat gadis cantik ini pun sedikit malu dengan kondisinya saat ini yang hanya mengenakan pakaian dalam. Tapi begitu doi ingin mengamuk, ternyata doi harus muntah darah. Dan ia sadar kalau ternyata saat ini kondisinya tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Melihat Nona Muda dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, di sini Yang Kai pun juga berujar, Tuan Muda Shuyu. Aku tidak menduga kalau ternyata Tuan Muda Shuyu adalah seorang wanita. Dan di sini Yang Kai pun juga tidak menduga kalau ternyata Tuan Muda Shuyu terlihat sangat imut dengan penampilannya yang seperti ini. Bahkan doi juga merasakan kecantikan wanita ini sungguh luar biasa. Bahkan untuk Suyan dan juga Xia tidaklah sebanding dengan kecantikan wanita ini. Namun hal itu pun cukup disayangkan bagi Yang Kai karena wanita cantik ini adalah musuhnya. Tapi Yang Kai pun paham kalau doi tidak mungkin membunuh gadis cantik ini. Karena mau bagaimanapun gadis cantik ini adalah saudara dari Sentu, yaitu teman baiknya pula. Maka dari itu kini Yang Kai pun hanya turun dan juga menghampiri gadis cantik itu. Dan ketika Yang Kai turun, membuat gadis cantik ini pun bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Yang Kai kepada dirinya. Dan mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan, membuat Yang Kai pun sempat diserang oleh kekuatan dari gadis cantik itu yang mengikat lengannya. Dan begitu ditarik dengan kekuatan milik gadis cantik itu, sungguh terkejutnya Yang Kai karena ternyata fokus Yang Kai malah teralihkan kepada dua bukit bobanya yang mantul-mantul naik turun. Waduh. Dan itu pun membuat Yang Kai harus membayar dengan tubuhnya yang sempat terkena pukulan serangan langsung dari gadis cantik ini. Tapi di sini Yang Kai pun memang bocah sedikit kampret. Alih-alih membalas counter serangan, di sini Yang Kai malah memutuskan untuk memeluk gadis cantik itu. Dan itu juga membuat gadis cantik ini pun cukup terkejut lah. Apa ini? Ditambah ketika anunya milik Yang Kai mulai menyundul-nyundul anu milik gadis cantik ini. Selain menyundul-nyundul, dengkul kopong Yang Kai juga tidak mau kalah. Doi juga menggesek-gesekannya ke anu milik gadis cantik ini, yang terpaksa harus membuat anunya menjadi basah. Dan terpaksa pula gadis cantik ini harus mendorong Yang Kai menjauh dari tubuhnya. Namun di sini Yang Kai pun memang agak-agak kampret juga. Ketika gadis cantik itu ingin kembali menghajar Yang Kai, doi sempat digampar oleh Yang Kai hingga harus tersungkur ke tanah.
Bahkan ketika gadis cantik itu tersungkur, Yang Kai juga tidak ingin melepaskannya begitu aja. Doi kembali memeluk gadis cantik itu dari belakang. Dan hal ini pun berakhir ketika Yang Kai harus berada di bawah tubuh gadis cantik itu sembari meremas-remas, yang membuat gadis cantik itu pun harus mendesah. Dan itu juga membuat gadis cantik ini pun menangis, karena sejak kecil sampai detik ini tidak ada yang pernah berani melakukan hal seperti ini kepada dirinya. Bahkan ia juga bersumpah akan menghajar Yang Kai. Namun gadis cantik ini bukanlah tanpa perlawanan. Doi juga sempat meletakkan tangannya di tubuh Yang Kai dan berencana akan menghancurkan titik meridian milik Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun juga sedikit kampret juga. Doi sempat-sempatnya membuat gadis cantik ini pun kembali mendesah. Walaupun gadis cantik ini sempat kembali mengancam akan menghancurkan titik meridian Yang Kai, di sini Yang Kai pun santuy aja karena Doi masih bisa menjadi seorang alkemis jika memang hal itu terjadi. Namun, bagaimana dengan gadis cantik ini ketika keperawanannya akan diubek-ubek oleh Yang Kai dengan jarinya, yang memaksa gadis cantik itu pun harus bernegosiasi dengan Yang Kai. Ya, di sini gadis cantik itu pun tidak memiliki pilihan lain karena ia tidak ingin keperawanannya direnggut hanya dengan menggunakan jari tengah dan juga jari manis. Maka dari itu, Doi ingin melakukan negosiasi dengan Yang Kai. Tapi di sini, Yang Kai pun juga tidak percaya jika hanya dengan omongan aja. Maka dari itu, gadis cantik itu pun pada akhirnya akan menggunakan artefak rantai jiwa untuk mengikat jiwa mereka berdua ini. Dan artefak itu akan memaksa keduanya. Jika memang salah satu di antara keduanya akan mati, maka yang satunya lagi pasti akan mati pula. Dan artefak itu bisa dilepaskan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, di sini Yang Kai pun akhirnya setuju dengan perjanjian ini. Setelah mereka berdua setuju, pada akhirnya di sini mereka berdua pun menggunakan artefak pengikat jiwa, yang kini membuat gadis cantik itu pun menjadi lebih ramah lagi kepada Yang Kai. Karena ternyata jiwa mereka dan juga kehidupan mereka kini saling terhubung. Dan itu memaksa keduanya pun tanpa sadar akan saling peduli satu sama lain. Setelahnya, kini gadis cantik itu pun meminta kepada Yang Kai untuk tutup mata karena Doi ingin mengganti pakaian. Walaupun di sini Yang Kai berujar kalau Doi ingin tetap melihatnya, memaksa Yang Kai harus dilempar batu oleh gadis cantik ini. Dan pada akhirnya gadis cantik ini pun kini benar-benar cantik ketika ia telah mengenakan pakaian wanitanya. Dan di sini Yang Kai pun juga sungguh terpesona. Lantas melihat gadis cantik ini bersenang-senang dengan menggunakan pakaian wanita yang ia kenakan, membuat Yang Kai pun bertanya, kenapa? Kenapa rasanya gadis cantik Xiuyu ini benar-benar menikmati pakaian itu? Ya, gadis cantik ini berujar kalau sejak dulu ia dipaksa harus bersikap menjadi seorang pria dan ia tidak pernah sekalipun dalam hidupnya mengenakan pakaian seorang wanita. Maka dari itu, Doi sangat-sangat senang ketika ia mengenakan pakaian wanita. Dan ketika Yang Kai bertanya alasannya kenapa Doi dipaksa menjadi seorang pria, gadis cantik ini pun tidak dapat mengungkapkannya karena memang bapaknya memiliki alasan tersendiri. Namun tak lama setelahnya, Yang Kai pun merasakan ada beberapa orang master yang datang mendekati mereka. Mendengar itu membuat gadis cantik ini pun cukup terkejut. Doi bertanya sejak kapan Yang Kai melepaskan kesadaran ilahinya. Karena Doi tidak sadar dan tidak dapat merasakan kemampuan Yang Kai. Dan itu juga membuatnya cukup heran, karena seharusnya dirinya ini lebih kuat daripada Yang Kai. Tapi kenapa ia tidak dapat merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh Yang Kai? Dan di sini Yang Kai pun beralasan kalau dirinya juga memiliki rahasianya sendiri. Dan itu juga membuat gadis cantik ini pun cukup bertanya tentang berapa orang yang mendekati mereka dan apa level kultivasinya. Dan sungguh terkejutnya gadis cantik itu ketika Yang Kai berujar kalau itu adalah beberapa orang master yang ada di ranah Saiyan King. Ya, sebenarnya ini tidak masalah, hanya saja kondisi fisik mereka lah yang terluka yang menjadi masalah. Dan itu membuat gadis cantik ini tubuhnya pun sampai gemetar ketakutan karena memang kekuatannya saat ini tidak akan cukup kuat untuk melawan, karena kekuatannya saat ini hanya setengah, bahkan tidak sampai setengah dari kondisi puncaknya. Dan itu membuat Yang Kai pun mengajak gadis cantik ini untuk ikut pergi bersama dirinya daripada harus menunggu kematian di tempat ini. Dan itu membuat gadis cantik itu pun pada akhirnya setuju untuk ikut pergi bersama Yang Kai. Dan beberapa hari kemudian mereka pun tiba di suatu bintang mati lainnya. Dan mereka pun memanfaatkan ini untuk beristirahat sejenak, karena memang orang-orang yang mengejar mereka ternyata tidak pergi ke arah bintang yang sama dengan Yang Kai. Lantas di sini, melihat Yang Kai yang sepertinya sedikit cuek dengan dirinya, membuat gadis cantik ini pun sedikit tertantang dan berpikir serta berniat untuk membuat Yang Kai tergila-gila kepada dirinya dan akan mempermalukan Yang Kai nantinya.
Tapi melihat Yang-kai yang tetap cuek kepada dirinya membuat gadis cantik ini pun juga cukup sedikit kesal. Padahal sebelumnya Yang-kai udah sempat ngaceng dan gesek-gesek ke anu miliknya. Dan di sini untuk mengisi waktu kosong, gadis cantik ini pun beserta Yang-kai saling mengenal satu sama lain. Di mana Yang-kai berbicara tentang latar belakangnya yang berasal dari dunia yang lebih kecil ketika Doi ditanya oleh gadis cantik ini. Di sini Yang-kai pun juga berujar selama ini Yang-kai pun bersembunyi dari incaran gadis cantik ini dengan cara bersembunyi di rumahnya Sentu, yang membuat gadis cantik ini cukup kesal dengan Sentu dan berniat untuk menghajarnya nanti. Dan ketika giliran Yang-kai yang bertanya tentang bagaimana bisa wanita cantik ini menyamar menjadi seorang pria sempurna, membuat gadis cantik ini pun berujar kalau Doi menggunakan artefak khusus untuk merubah aura dan juga penampilannya. Dan gadis cantik ini juga sangat kesal ketika Yang-kai bertanya tentang usianya, karena tidak sopan bertanya tentang usia kepada seorang wanita. Setelah itu, gadis cantik ini pun juga curiga sepertinya kejadian yang menimpa kapal dagang yang mereka naiki ini bukanlah peristiwa alam, tapi sengaja ada upaya sabotase. Dan gadis cantik ini pasti akan mencari tahu nantinya dan akan membantai para pengkhianat yang telah mengincar nyawanya. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju bintang lainnya yang memang sedang mereka tuju, yaitu bintang Rainfall. Lantas di sini ketika Yang-kai bertanya kenapa gadis cantik ini ingin pergi ke bintang itu, membuat gadis cantik itu pun terdiam, karena ini adalah misi rahasia keluarganya. Ya, di sini Yang-kai pun paham dan tidak memaksa agar gadis cantik itu untuk menceritakannya. Di sini gadis cantik itu juga bertanya kepada Yang-kai tentang atribut apakah yang digunakan oleh Yang-kai. Karena Doi bersedia untuk membantu Yang-kai menjadi lebih OP lagi. Karena memang serikat dagang punya bapaknya itu memiliki banyak sekali master yang dapat membantu perkembangan Yang-kai. Tapi sayangnya di sini Yang-kai pun menolaknya. Di sini Yang-kai pun menolak dengan alasan kalau ia memiliki atribut yang spesial, yang membuat gadis cantik ini pun cukup heran, spesial apaan? Dan ketika Yang-kai menunjukkannya, gadis cantik ini pun juga sedikit ternotis, karena memang atribut milik Yang-kai ini berbeda, karena selain energi Yang, terdapat juga energi iblis di dalam atribut miliknya. Maka dari itu, di sini Yang-kai pun kembali bertanya, apakah di serikat dagang ada seorang master yang memiliki atribut yang sama dengan dirinya? Dan tentu saja tidak ada, sambut gadis cantik ini. Tapi ternyata semua yang ia katakan itu hanyalah sebuah akal-akalan agar Yang-kai mau menjadi pelayannya. Karena di sini gadis cantik ini juga berniat untuk memberikan kesempatan bagi Yang-kai untuk mengejar dirinya, yang membuat Yang-kai pun tertawa dan bertanya apakah gadis cantik ini merupakan wanita jomblo yang kesepian yang berharap dikejar-kejar, yang membuat gadis cantik ini pun malu setengah mampus. For your information aja nih boy, sebenarnya cewek-cewek cantik itu banyak yang jomblo. Tapi karena laki-laki ini udah pada insecure, makanya nggak berani deketin. Oke lanjut. Dan 1 bulan kemudian, akhirnya mereka tiba di suatu bintang, yaitu bintang Rainfall. Setelah melihat keindahan dari bintang Rainfall, di sini tiba-tiba saja ekspresi cantik dari wanita itu pun kembali terpancarkan di wajahnya. Doi juga berujar kalau ia ingin sekali menjadi Star Master dari bintang ini. Mendengar itu membuat Yang-kai pun berujar kalau Shuyu harus bekerja lebih keras lagi untuk merebut bintang ini dari Star Master pemilik bintang ini. Tapi di sini gadis cantik ini pun berujar kalau sebenarnya bintang ini tidak memiliki Star Master. Karena memang menjadi Star Master sungguh tidak mudah. Karena hal itu sama saja membuat bintang itu terikat dengan kehidupan pribadi. Yang artinya jika bintang itu mengalami suatu perubahan besar, maka hal itu juga akan berdampak langsung kepada Star Master miliknya atau Star Masternya. Yang artinya jika bintang itu mati, maka Star Masternya pasti akan mati pula. Bahkan dari itu, banyak sekali bintang di luar sana yang tidak memiliki Star Master. Selain itu pula, mereka juga harus menemukan jiwa dari bintang yang mereka inginkan. Selain itu, untuk menyatukannya itu sungguh sulit. Yang membuat Yang-kai pun yang mendengar itu cukup teringat dengan jiwa bintang yang sebelumnya ia temui. Bahkan jiwa bintang yang sebelumnya ia temui aja tidak dapat disadari oleh Pak Tua Guizhu, yang merupakan Pak Tua gila yang sebelumnya bersama Yang-kai. Selain itu juga, Yang-kai pun juga bertanya tentang bagaimana metodenya, metode untuk menjadi Star Master, yang membuat gadis cantik ini curiga. Kenapa Yang-kai ingin tahu? Ya, di sini Yang-kai pun beralasan kalau Doi cuma ingin tahu aja, karena sebenarnya Doi ingin sekali menjadi Star Master juga dari bintang yang sebelumnya ia temui di dalam lubang hitam. Karena memang jelas menjadi Star Master akan memberikan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Setelahnya, mereka pun memasuki bintang Rainfall dan mereka pergi menuju wilayah milik dari serikat dagang.
Dan setibanya mereka di tempat yang mereka tuju, mereka lalu disambut oleh para penjaga. Di sini melihat para penjaga yang terpesona dengan penampilan wanitanya, membuat gadis cantik ini pun terlihat sangat bangga dan juga senang. Dan itu juga berbeda dengan perasaannya ketika ia menggunakan artefak perubahan menjadi seorang pria. Tapi walaupun memiliki tubuh dan juga paras yang sangat cantik, di sini para penjaga pun juga sempat menghentikan mereka dan bertanya tentang apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Ya, di sini gadis cantik Shuyu berujar kalau dirinya ke sini ingin bertemu dengan ketua cabang. Doi berujar sembari menunjukkan token milik tuan muda Shuyu, yang membuat para penjaga pun tidak berani menghentikan mereka dan langsung meminta mereka untuk segera masuk ke dalam ruangan dari Pak Tua kepala cabang. Setelah melewati para penjaga, mereka pun juga cukup terkejut ketika melihat kemunculan para kroco-kroco yang berlari tunggang langgang ketakutan. Ya, di sini Shuyu berujar kalau pemandangan ini adalah hal yang biasa karena memang ketua cabang sangat pemarah. Dan setibanya mereka di ruangan kepala cabang, mereka pun lalu diberikan salam pertemuan dengan tekanan khas kuat milik master dari Ranah Origin, yang membuat Yang Kai pun sadar kalau tekanan ini sungguh mengerikan. Tapi berbeda dengan Shuyu, Doi pun begitu santai aja karena Doi memiliki artefak tingkat tinggi. Bahkan di sini Shuyu juga menantang Pak Tua itu yang berani-beraninya mengeluarkan aura tekanan kepada dirinya. Dan melihat itu semua, di sini Yang Kai pun juga menyadari kalau ternyata kekuatan gadis cantik Shuyu dapat bertahan dari tekanan gila itu karena sebabnya ia memiliki artefak yang ada di pinggang gadis cantik ini. Dan hal itu juga ternyata disadari oleh Pak Tua ini, yang langsung buru-buru menarik kekuatannya kembali. Di sini Pak Tua itu pun juga bertanya tentang siapakah mereka berdua ini dan apa kepentingannya hingga datang menemui dirinya. Ya, di sini gadis cantik Shuyu berujar kalau dirinya adalah Shuir dan orang yang ada di belakangnya ini adalah pengawalnya. Ya, merujuk kepada Yang Kai. Dengan memberikan token yang ia bawa, di sini Pak Tua itu pun sadar kalau gadis yang ada di depannya ini adalah nona muda dari bintang utama. Dan ia juga mengira kalau sepertinya nona muda ini adalah pasangan milik tuan muda Shuyu. Dan itu juga sempat membuat Pak Tua ini pun meminta maaf karena telah bersikap tidak sopan. Ya, gadis cantik itu pun tidak mempermasalahkannya. Di sini Shuyu juga berujar kalau tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk menggantikan tuan muda Shuyu dalam urusannya di tempat ini. Mendengar itu membuat Pak Tua itu pun kembali bertanya, sebenarnya siapakah nona muda ini di mata tuan muda Shuyu? Dan untuk membuatnya semakin menarik, di sini gadis cantik ini pun berujar, iya, kau pikir aku ini siapa? Yang membuat Pak Tua itu pun semakin memantapkan hatinya. Doi pun semakin yakin kalau nona muda ini benar-benar adalah pasangan dari tuan muda Shuyu. Padahal sebelumnya Pak Tua ini mengira kalau tuan muda Shuyu tidak menyukai seorang wanita. Dan ketika Pak Tua itu ingin membahas tentang misi rahasia itu, di sini gadis cantik itu pun lalu berujar kalau dirinya meminta agar urusan itu ditunda selama 1 hari karena Doi ingin beristirahat dulu. Ya, sebagai bawahan, di sini Pak Tua itu pun tidak berani menolaknya. Bahkan Doi pun juga memanggil seorang pelayan untuk segera memberikan pelayanan super VVIP untuk tuan muda Shuyu. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi pun cukup penasaran dengan misi apa yang dibawa oleh gadis cantik ini. Tapi ya, di sini Yang Kai pun juga sadar walaupun Doi memiliki hubungan jiwa dengan gadis cantik ini, tapi rahasia tetaplah rahasia, walaupun jiwa keponya meronta-ronta. Dan tak lama setelahnya mereka tiba di sebuah mansion yang sangat mewah, di mana tempat inilah mereka akan menginap. Dan mansion mewah itu juga ternyata terdapat sebuah kolam berendam yang sungguh indah, yang membuat gadis cantik ini pun ingin segera membasuh tubuhnya. Karena hakikatnya seorang wanita pasti tidak akan menyukai lengket-lengket di tubuhnya, kecuali benda lengket yang amis itu kan yang punya laki-laki. Oke, lanjut. Dan sebelum gadis cantik itu pergi berendam, Doi pun memperingatkan Yang Kai untuk tidak mengintip. Jika tidak, gua tonjok lu. Dan benar saja, tak lama setelahnya gadis cantik itu pun ingin berendam di sumber mata air hangat. Doi pun datang hanya dengan menggunakan tubuhnya yang dilapisi oleh kain yang sangat tipis. Dan yang menyebalkannya adalah cahaya ilahi menutupi pemandangan yang indah itu. Namun tak lama setelahnya, gadis cantik itu pun berendam. Tiba-tiba saja dari atas sana ada yang berujar, "Yuhudar!" Yang Kai pun ikut nyemplung berendam mandi bersama dengan seorang gadis cantik itu, yang membuat gadis cantik itu pun begitu terkejut. Doi sangat terkejut ketika bukit bobanya yang berwarna pink itu ditatap langsung oleh Yang Kai. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Next kita bahas Martial God Asura. Sampai jumpa. Bye. Thank you.